Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan banyak sekali kenikmatan untuk kita sampai hari ini, terutama nikmat Islam dan juga nikmat iman, kesehatan dan juga waktu luang untuk bisa hadir di kegiatan pembukaan tahqiq kelas 9 tahun 2025. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswah, kepada teladan utama kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga pembela agamanya hingga akhir zaman. Dan semoga kita bisa menjadi bagian dari barisan tersebut. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum lebih jauh, kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun, terima kasih kepada ayah bunda yang sudah meluangkan waktunya hadir di sini di Senin pagi yang mungkin sudah kita kira akan terjadi di awal tahun ya. Akhirnya harinya datang juga. Terima kasih juga untuk hadiran Pak Putra selaku kepala sekolah, Pak Mustafa selaku koordinator PPK, dan juga para musyrif-musyrifah yang akan menemani perjalanan menghafal putra-putri kita. Selanjutnya kita akan simak tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Nabil dan sari tilawah oleh Ananda Hilya. Maka dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun biyadun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadhalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarju.
Fadil dan Ananda Hilya yang sudah membacakan surat Fatir ayat 27 sampai 30. Yang berikutnya setelah kita bersama-sama buka acara dan dengan baca Quran, kita akan mendengarkan sambutan dari kepala sekolah terkait arahan dan juga penyampaian pesan mungkin ya untuk orang tua di kegiatan ini. Maka kepada Pak Putra dipersilakan. Izin berdiri, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, walaupun tadi diguyur dengan hujan di subuh hari ya. Tidak menurunkan semangat Bapak Ibu, Ayah Bunda untuk hadir di sekolah di SMP Juara Bandung. Salawat wa salam semoga tercurah limpahan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bu Ika Mustika SP dan juga Koordinator Al-Quran Pak Haji, sudah haji, satu-satunya yang dulu yang sudah haji beliau ya. Saya belum mudah-mudahan Pak. Haji Mustafa LC MPLI dan juga para wali kelas, ada Pak Jajang, kemudian Bu Nunung, Bu Alpi dan Kang Jidan, serta yang tentunya kami hormati Ayah Bunda semua. Ya, insya Allah di hari Senin seharusnya hari pertama bekerja, tapi Ayah Bunda menyempatkan hadir untuk menghadiri kegiatan pembukaan tarkis. Ayah Bunda yang dirahmati Allah, tarkis itu sendiri sudah berjalan kurang lebih di tahun ketiga ya Haji. Kurang lebih tahun ketiga dan alhamdulillah setiap tahunnya selalu ada kejutan-kejutan yang luar biasa. Tahun kemarin kita menghasilkan atau mengeluarkan ya 2 orang hafidhoh dari kegiatan tarkis, yaitu Almira dan Mahira, dan rata-rata memang di atas 5 juz. Masya Allah ya, mudah-mudahan di tarkis kegiatan hari ini itu bisa hal yang sama menghasilkan para penghafal Al-Quran. Kenapa kegiatan tarkis ini dilakukan di semester 2? Itu sesuai dengan tagline kami. Ya, punten baterainya habis ya, karena paling full dipakai kegiatan ya. Alhamdulillah, karena pertama kita punya tagline yayasan dan sekolah itu academic excellent, spiritual strong gitu ya. Dan para pember kami menyampaikan kepada kami khususnya menitipkan anak-anak harus kuat akademiknya, harus excellent. Dan ini sejalan dengan program sekolah. Kalau Ayah Bunda mengamati program kami dari awal, kelas 8 itu sudah dibekali kepare ya, hasil kelas 9 kan kepare. Kemudian juga di kelas 7, di kelas 8 ada kegiatan yang melibatkan spiritual emotional question. Kegiatan projectnya kelas 7, kelas 8. Kemudian juga di kelas 9 ada self-plannership atau kita sebut KTI. Nah, sehingga kita menyadari bahwa pembekalan akademik bukan sudah selesai ya, sudah pada tahap yang sebenarnya. Maka di semester 2 kelas 9 anak-anak kembali diingatkan bahwa tujuan akhir mereka itu sebenarnya adalah untuk menjaga Al-Quran itu sendiri. Itu yang pertama yang Bunda ya. Jadi kita tarik kembali semua tujuan dari awal. Kelas 7, kelas 8 itu mereka untuk kembali ke Al-Quran. Yuk menghafal Al-Quran sebisa yang kalian hafal. Ya, di wisuda tahun lalu kan kita juga temanya break the limit ya. Jadi menembus batas kemampuan. Nah, mudah-mudahan anak sekarang kelas 9 kurang lebih 98 orang ya, itu bisa menembus batas kemampuan mereka. Karena anak-anak yang luar biasa, saya sendiri ikut kemarin ke Jogja, luar biasa ya kekompakan mereka. Mudah-mudahan kekompakannya bisa dihadirkan pada kegiatan menghafal di tarkis ini. Nah, kalau yang Bunda juga melihat kemarin kami di Raker menghadirkan Ustadz dari YKTN, Yayasan Karantina Tahfidz Al-Quran Nasional, itu di Kuningan, mungkin sudah ada yang tahu ya.
Kalau ayah bunda menitipkan putra atau putrinya ke sana, 1 bulan itu biayanya 7 juta, berarti 7 juta ya? 7 juta, 7 juta ya, 7 juta rupiah. Makanya ketika Ustadz menyampaikan ada program taksi di SMP, bagian dari pembiayaan sekolah itu, luar biasa katanya. Ada ya sekolah yang begitu ya, karantinanya 2 bulan kita. Walaupun mungkin jaminannya kalau di YKTN 30 juz. Ya, kalau di kita kan tidak 30 juz ya, karena kita juga melihat kemampuan anak. Itu ayah bunda, jadi bersyukur bahwa ketika sekolah itu ada program karantina Al-Quran ya, perlu disupport oleh ayah bunda. Kalau di tahun lalu kami berkaca dari orang tua kelas 9 tahun lalu, itu ada dukungan dari orang tua karena kegiatan menghafal Al-Quran itu luar biasa sulit ayah bunda ya. Selama kurang lebih 2 bulan, Februari berarti efektifnya kan Februari, Maret gitu, anak menghafal kurang lebih 1,5 bulan. Mereka dari pagi sampai sore hari menghafal Al-Quran. Itu tenaganya dan energinya, terutama di bagian kepala itu pasti akan terkuras habis ya. Kalau bahasa saya ngebul banget, pasti ngebul ya, pasti ngebul ya bunda. Makanya kemarin kan diberangkatkan dulu ke Jogja, Pak ayo bahagia dulu, nah sini hafal lah kamu gitu ya. Kemarin ke Jogja dulu sudah sampai Masya Allah ya, anak-anak saling bahagianya. Kebetulan kamar saya itu berdampingan dengan kamar Ikhwan. Jam 1 malam belum pada tidur, ngobrol saya katok. Kamu ngapain? Diskusi Pak, tidur ya, habis tadi Pak. Cek. Nah, jadi saking semangatnya ya nggak apa-apa lah saya bilang sok. Yang penting sholat subuh tidak ketinggalan. Karena nanti juga Senin kalian juga menghafal. Gitu, siap katanya. Kita ya bunda, jadi insya Allah di kegiatan nanti kegiatan takis, energi anak itu perlu banyak, terutama di bagian kepala ya. Jadi perlu asupan gizi yang baik. Nah, kalau di tahun sebelumnya orang tua itu saling bersinergi satu sama lainnya untuk menghadirkan makanan bergizi gitu ya. Ada buah dihantarkan ke anak-anak. Kalau teknisnya berapa sekali saya lupa, tapi ada kegiatan anak orang tua menyampaikan buah, kemudian juga madu atau makanan bergizi ya, karena luar biasa. Biasanya di 1 pekan ini anak-anak capainya makin tinggi karena sedang semangat-semangatnya. Nah, pekan kedua itu sudah mulai, mereka sudah mulai jenuh, sudah mulai. Kalau di pekan pertama, semangat mereka tinggi, pasti capaiannya set gitu ya. Sekian dan di pekan kedua mulai nanti ada kegiatan di luar, mungkin ke Al-Jabar ya, atau ada kegiatan game Quran nanti oleh para muslim gitu. Dan insya Allah hari ini bulan ini kegiatannya digawangi oleh 3 muslim dan muslimah ya, yang di depan ini ada ustadz dan ustadzah ya. Kalau kemarin 2 karena siswanya banyak, jadi kami tambah muslim dan muslimahnya. Begitu ya bunda, jadi kami mohon juga support dari ayah bunda untuk kegiatan tahfiz ini. Pak, selain tadi yang disampaikan, apalagi sebenarnya hikmah atau tujuannya? 1, mereminder anak-anak quality assurance dari sekolah 3-5 juz, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu membiasakan anak-anak untuk membaca Al-Quran ya. Jadi baik tidaknya baca Al-Quran itu ketika kita sering membaca Al-Qurannya. Dalam hadis menyampaikan membaca Al-Quran itu 1 hurufnya 1 pahala. Jadi kalau kebayang anak-anak kan alif lam mim itu 3 huruf 3 pahala. Ini tiap hari 1 bulan, masya Allah pasti pahala juga nyampe ke ayah bunda, insya Allah ya. Pahalanya nyampe ke ayah bunda. Tapi dengan catatan apa? 1, orang tuanya ayah bunda mendoakan anak-anaknya semoga sama Allah dimudahkan hafalannya. Yang kedua, diikhlaskan ya. Disemangati di rumah. Jangan sampai nanti pertanyaannya muncul di rumah, kamu udah berapa menghafal Al-Quran? Pertanyaan itu baiknya sih diganti kalimatnya ya, diganti kalimatnya. Kalimat motivasi, bukan kalimat perintah atau intimidasi gitu ya. Nanti ayah bunda juga mungkin lebih paham. Sehingga anak termotivasi. Kemudian juga di rumah kalau lihat kondisi anaknya bisa diajak
murojaah bareng sama yang bunda pada maghrib, pada subuh gitu ya, bisa diajak murojaah bareng. Nah, caranya kayak tadi bukan hanya yuk, misalnya nanti kita murojaah apa yang dihafal disokan hari ini ke Ustadz Mustifah, nah kita murojaah. Jadi kan tahu sebenarnya di murojaah itu udah sampai sini ya. Jadi dengan cara itu orang tua juga tahu. Plus memotivasi, plus murojaah. Karena support dari orang tua juga sangat penting supaya capaian anak-anak tinggi. Nah, selain itu apalagi Pak Putra, selain itu bisa digunakan untuk masuk ke SMA kalau Allah memberikan rezeki kepada anak kita ya. Ada yang anak kita masuk ke SMA 8 lewat jalur tahfidz, ada SMA mana lagi 12 lewat jalur tahfidz juga ada, alhamdulillah ya. Jadi selain nanti rapot, kemudian zonasi, anak-anak tuh bisa banyak kesempatan gitu ya bunda. Ya, selain rapot, zonasi, nah kesempatan lainnya adalah dengan Al-Quran gitu ya, dengan Al-Quran itu bisa dicoba. Nah, gitu. Jadi sekolah sudah banyak sekali memberikan tools ke anak, sudah memberikan jalan, nah tinggal orang tua memuluskan jalannya itu ya, dan tentunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kegiatan. Nah, itu barangkali mohon doanya dari bunda, mohon keikhlasannya untuk anak-anak menghafal Al-Quran selama kurang lebih di 1,5 bulan ya. Karena keikhlasan dan doa dari ayah bunda mempermudah dan meringankan anak-anak dalam menghafal insya Allah. Selain tadi dukungan dari secara fisik ya, makanan bergizi dan lain-lain. Itu barangkali atau nomor jazakumullah khairan, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Mustafa yang sudah tahun ketiga menyelenggarakan kegiatan tadi, Bu Ika dan para muslimah. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang besar buat antum semua Ustadz dan Ustadzah, dan menjadi wasilah nanti dia berhisab bahwa antum mengantarkan kurang lebih 98 anak kita menghafal Al-Quran ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hatur nuhun kepada Pak Putra untuk sambutan dan arahannya. Saya sendiri udah mulai deg-degan karena Pak Putra udah sambutan gitu ya. Maksudnya vibes-nya udah langsung terasa gitu ya, bahwa memang ini memang momen besar gitu ya, dan mungkin momen besarnya bukan hanya untuk anak-anak tapi juga untuk kita gitu ya, sebagai orang tua gitu, sebagai guru, sebagai muslim-muslimahnya juga gitu, dan juga momen besar juga mungkin dalam hidup mereka juga gitu ya, bahwa aku sudah melakukan hal yang sebenarnya kalau nggak ada program ini kapan lagi juga gitu ya. Jadi semoga bisa memaksimalkan support dan dukungannya untuk orang tuanya. Yang berikutnya kita akan mendengarkan pemaparan tentang program Tarcis itu sendiri dari koordinator Tahsin Tahfiz Quran kita, Bapak Mustafa Jaman. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan guru, yang saya hormati pula seluruh wali murid yang hadir di sini. Hari ini insya Allah anak-anak akan memulai tarkis. Jadi ini adalah hari pertama dan alhamdulillah kita menyambutnya dengan bahagia, sukacita, apa lagi? Dan mungkin bertanya-tanya, begitu ya? Ada nggak pertanyaan di sini? Nggak ada? Ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa sih tarkis itu? Tarkis itu apa? Apa tarkis itu? Jadi tarkis itu artinya pemusatan. Pemusatan bukan pemusatan latihan bola, ini ya. Ini pemusatan menghafal.
sebelumnya anak sudah mengikuti program PTQ ya di kelompoknya masing-masing dibanding kelompok kecil gitu ya. Nah kemudian salah satu program kita itu adalah tarkis, yaitu pemusatan hafalan anak-anak ya oleh guru-guru yang memang sudah memiliki sanad gitu ya. Tahu sanad Bu? Nah, sanad itu apa ya? Silsilah ya. Saya belajar dari sini, dari guru saya dari gurunya itu namanya sanad. Kayak kita masak rendang, dari mana? Dari umi gitu ya. Jadilah rendang sanadnya Uni Padang. Nah, kebetulan memang kita hadirkan guru yang sudah hafal 30 juz dan sudah memiliki sanad. Nanti insya Allah akan kenalannya dipanggil oleh Bu Ika. Jadi taktis itu adalah programnya seperti itu. Nah, nanti apa yang dilakukan oleh anak-anak di sini? Yang dilakukan adalah menghafal Al-Quran. Ya, menghafal Al-Quran. Berapa juz yang dihafal? Kalau tahun lalu, ibu bapak sekalian, target yang kita berikan kepada anak-anak 3 tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu target yang kita berikan kepada anak-anak 3 juz ya. Kemudian tahun lalu targetnya menjadi 5 juz ya. Naik terus ya, harga sembako naik terus. Jadi kita naikkan bukan ya Bapak Ibu, karena di sekolah-sekolah tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, ini bisa digunakan. Saya datang kepada Bapak Syamidan Gayus selaku SMDH dan selaku wali murid. Jadi kenapa naik terus? Karena memang Bapak Ibu sekalian, salah satu di antara manfaat mengikuti program tarkis atau memiliki hafalan yang di atas rata-rata itu bisa digunakan untuk masuk ke jenjang sekolah lanjutan, SMA atau SMK atau SMA. Nah, rupanya dulu zaman kita memulai program ini, SMA itu ya ketika membuka jalur tahfidz itu yang pesaingnya nggak banyak Bapak Ibu. Karena pesaingnya nggak banyak, alhamdulillah nah kita masuk saja. Silakan. Rupanya itu didengar oleh sekolah lain. Kesini akhirnya banyak yang daftar. Kan tidak mungkin kita maju ke medan yang sama, ya lawannya sudah berbeda, senjatanya sama. Itu namanya bunuh diri. Mau tidak mau maka kita upgrade senjata kita. Macam anak-anak main games tuh. Pernah bersama anaknya main games? Tapi Bapak itu sama dengan saya ya. Karena naik terus maka kita naikkan. Akhirnya kita naikkan yang awalnya cuma 2 juz jadi 3 juz alhamdulillah masuk. Di sini tambah banyak. Cerita dari alumni, wah Pak, ada yang dari sini apa nih berapa nah apa nih? Hanya 5 juz. Ada Pak yang dari pesantren berapa? 15 juz. Lawan berat gitu. Akhirnya kita naikkan. Tahun lalu kita naikkan menjadi 5 juz. 5 juz itu kalau dilihat atau didengar 5 juznya berat, tapi kalau dijalani insya Allah mudah. Ya macam bapak dulu ya menikah dikasih makan apa istri ya pas dijalani alhamdulillah bisa makan sampai sekarang ya. Betul? Nah tahun ini Bapak Ibu sekalian target yang akan kita canangkan untuk anak-anak menjadi berapa kira-kira? 7 ada 6. Insya Allah targetnya menjadi 6 juz. Ya Bapak Ibu, 6 juz itu banyak sedikit. Ya sedikit dibanding 10 ya. Saya tidak tahu nanti ketika mereka menggunakan hafalan ini untuk daftar ke jenjang selanjutnya lawannya berapa, saya tidak tahu. Karena itu masalah kelebihan gitu ya kalau kita. Sesuatu yang diketahui oleh Allah saja. Kita hanya bisa antisipasi dengan menaikkan target yang sudah ya, kita ukur kira-kira begitu ya. Kalau kita lihat track record ke belakang biasanya naiknya kan 2 juz gitu. Kalau naik 2 juz sekarang jadi 7 rasa-rasanya kita gurunya yang tega ya. Kuat kan. Kemarin 5 juz itu Bapak Ibu sekalian mungkin ada videonya nanti bisa dilihat ya. Itu luar biasa perjuangan anak. Nah karena perjuangan anak-anak ini luar biasa Bapak Ibu sekalian,
Maka ada beberapa yang perlu kita pahami terkait teknis ya. Ini teknis sekali. Yang pertama, nanti anak-anak akan setor kepada gurunya. Kita sudah bagi ya anak-anak menjadi 3 kelompok ya. Nanti akan kita sampaikan ke anak. Jadi ada anak yang akan setor ke Ustadz Azki, Ustadz Ferdi, sama Ustadzah Afifah. Dibagi-bagi ya. Terus gurunya ngapain? Sama guru-guru yang biasa ngajar di kelas 9 itu juga akan ikut mendampingi Bapak Ibu. Jadi bukan, oh sudah ada 3 gurunya, berarti guru-gurunya libur. Enggak. Saya yang nggak libur tetap di sini, Bu Rika dan lain-lain juga tetap mendampingi anak. Begitu ya. Jadi mereka nanti akan store ya ke guru yang memang sudah ditentukan di tempat yang sudah ditentukan. Teknisnya seperti itu. Kemudian nanti saat setor mereka boleh 1 ayat langsung store, 1 ayat langsung store, 1 ayat langsung store. Pak, 1 ayat store kalau sudah 300 baris apa ingat? Ya, insya Allah ya. Kita husnuzan saja ingat, gitu ya. Jangan melihat diri kita. Kalau diri kita ini kalau diri kita, itu termasuk saya ya, kita ini PDIP semua ya, penurunan daya ingat dan pendengaran. Apa kata orang sini Barho, saya isi pertama kali dengar Barho itu di Cimahi itu waktu diisi pengajian. Ustaz, Barho, bubar pokok. Jadi pas setoran maaf ya, bubar dari pulang dari sekolah udah apa tadi? Itu kita. Tapi untuk anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian, ayo kita tata hati kita. Memang berat melawan apa yang ada di dalam diri kita. Tapi bismillah lah, kita coba. Kita hapus pikiran, store nanti 300 akan lupa. Kita hapus pikiran itu. Kita yakin mereka akan ingat. Mereka akan tetap apa? Ingat. Kan nggak ada pertanyaan lanjutan. Kapan? Nggak ada. Pokoknya ingat aja. Bismillah, insya Allah apa yang disetorkan oleh anak akan diingat, akan manfaat, akan jadi syafaat. Ya. Kemudian nanti setelah 1 baris, insya Allah mereka akan sampai dapat 6 juz. Begitu ya. Amin ya rabbal alamin. Nanti kalau sudah dapat 6 juz, Bapak Ibu sekalian, mereka akan punya target yang mungkin. Mungkinnya nanti minimal juz 30. Nanti anak-anak akan dikasih apa namanya? Spreadsheet, Excel begitu untuk isi. Mereka mau mungkin berapa? Begitu. Nah, mungkin itu mereka siapkan di sini. Nanti di penghujung program tarkis, anak Bapak Ibu akan tampil di sini. Ya. Kalau tahun lalu tampil satu-satu pakai backdrop gitu. Karena tahun ini banyak, jadi tampilnya rame-rame. Ya. Tampil rame-rame gimana? Nanti kita siapkan meja 1, 2, 3 karena banyak Bapak Ibu. Kalau misalnya kita tampil satu-satu kayak acara seperti ini, selesainya tahun 2026. Jadi lama sekali. Jadi kita tampilkan saja langsung 3, Bapak Ibu kita undang, nanti anak Bapak Ibu akan ngaji, Bapak Ibu yang disimak. Oh, Pak, nanti nggak didokumentasikan, jangan khawatir. Ya. Urusan dokumentasi urusan kita. Ya. Jadi mereka akan begitu ujungnya, ya, ujungnya akan seperti itu. Nanti setelah selesai proses ini semua, anak-anak akan sampai pada tahapan berikutnya yang akan disertifikasi oleh Kementerian Agama Kota Bandung yang tinggal di Kota Bandung. Ya, yang tinggal di Kabupaten, insya Allah akan disertifikasi oleh Kemenak Kabupaten Bandung. Kabupaten itu di mana? Cilenyi. Atasnya Kriya Winaya, itu kan kabupatennya kalau nggak salah. Ya. Jadi Bapak Ibu insya Allah anaknya akan disertifikasi oleh Kementerian Agama. Apa gunanya? Gunanya banyak. 1, ya minimal dapat sertifikat dari Kementerian. Yang kedua, itu yang dipakai untuk daftar ke sekolah lanjutan. Nah, nanti kalau daftar ke sekolah lanjutan, mereka akan ditanya mana dari Kementerian. Ya. Itu yang dipakai, meskipun nanti diuji lagi di SMA ya, jadi hafalan mereka akan diuji oleh orang yang tidak hafal. Ini fakta
Jadi mereka cerita, aneh Pak, bisa bacanya aja pelepotan mujizat. Itu cerita ya. Ini bukan saya, cerita anak-anak ya. Jadi saya juga, iya kan, kita ini lucu gitu. Muji tapi tidak hafal. Tapi ya sudahlah ya, kalau tidak begitu bukan. Itu yang kita hadapi. Tapi nggak apa-apa kan, tujuan kita bukan itu. Tujuan kita lebih dari itu. Ya. Tujuan kita adalah ya setelah itu. Ya, setelah itu ya banyak ya. Setelah itu setelah SMA berarti kuliah. Setelah itu kerja, menikah, punya perusahaan, gitu ya, jadi bos, terusnya terus meninggal. Nah itu terus masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Biar gak ngantuk Bapak Ibu ya. Jadi saya rada lucu aja ya. Tadi saya lihat sudah ada yang begini-begini. Ngantuk ini gimana ya? Kedinginan. Takutnya kalau nanti saya serius Bapak Ibu pulang, tadi apa itu sampaikannya? Takutnya begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti saat hafalan, ya anak-anak itu tidak pakai kursi, duduk di sini ngapar bersama-sama dengan ustadz dan ustadzanya. Yang laki-laki di sini, yang perempuan di perpustakaan. Ya, nah, kenapa dipisah? Karena kalau sudah hafal itu Bapak Ibu seperti apa ya Ibu? Tahu ikan lele? Jadi kalau sudah ngapal itu sudah di atas jam 12 itu sudah, wah posisinya bulan gini ya. Sudah berkelimpangan gitu. Makanya laki-laki dan perempuan bisa. Nah, karena ini nanti insya Allah kita itu kan karpet ya. Tapi kan kadang-kadang anak itu suka cari tempat berbeda karena tipologi menghafal mereka berbeda-beda. Ada anak yang bisa bareng-bareng di sini. Ya, ini pengalaman Pak. Ada yang di sebelah situ, ada di depan WC sana, ada yang di tangga. Gitu. Jadi kalau saya kesini, saya cek mana nih satunya. Oh di sana Pak, di tangga dicari di tangga ada. Oh di sana di depan WC. Ada namanya Saparas ya, Saparas. Diterima di SMA 20 modal tahfidz. Nah itu hafal waktu kelas masuk ke sini itu pakai takmili Bapak Ibu. Saparas itu takmili. Jadi dari sisi negeri Saparas. Adiknya di sini sudah kelas 8. Nah takmilinya dengan saya zaman waktu koordinator mesin aja. Karena gurunya kurang sama saya. Itu alhamdulillah masuk ke SMA 20 dengan jalur tahfidz. Itu ngapalnya di sana, di depan WC. Kalau di depan WC di tangga, kencang suaranya ada. Saya bilang kenapa nggak di dalam? Nggak bisa ya, nggak bisa konsumsi sudah. Ngapal di sana. Jadi begitu. Karena seperti itu maka saya anjurkan Bapak Ibu sekalian anak-anak memiliki alas, bisa sajadah, begitu ya, dan teman-teman. Kalau Bapak Ibu punya sajadah yang ada sandarannya, tahu? Nah, itu sangat membantu. Kenapa? Karena capek duduk begini. Tahun lalu itu banyak yang saling bersandar punggung ketemu punggung gitu. Karena sandaran di situ juga kata temboknya, kamu terlalu lama sandaran ke aku, kata tembok ya. Jadi mereka sandaran antar teman. Ya gitulah. Namanya jenuh ya. Makanya ada yang bawa itu kemarin. Celakanya yang bawa cuma 2 orang, jadi ya gantian. Kalau Bapak Ibu punya itu sangat membantu. Yang berikutnya yang dibutuhkan anak-anak adalah minum. Nah, minumnya silakan dibekalin tumbler. Ya, nanti juga akan saya sampaikan. Ya, karena aktivitas kita ini banyak menggunakan ini, ya. Dan mayoritas otak kita ini isinya air, maka minumnya memang harus banyak. Oh nanti beser karena ada AC. Misalnya nggak apa-apa, kita WC ada 17 WC ya. Di sini aja ada 6 4 ya, 4 bisa banyak sekali WC ya. Jadi insya Allah bisa. Jadi mereka harus bawa tumbler minum yang kemudian tadi disampaikan oleh Bapak, gizinya harus baik. Saya minta tolong Bapak Ibu ya kepada anak-anak selama tarkis ya makanan yang sehat. Hindarilah itu ciki-ciki ya, ciki dan teman-temannya.
Hindari minuman apa itu? Pucuk dan ujung ya. Atau kotak atau botol itu ya, tolong dihindari. Minum air aja ya. Kemudian makanannya juga tolong dijaga. Ini lebih jangan kita. Karena menghafal ini bukan maraton, bukan apa itu sprint, tapi maraton. Ini butuh energi yang panjang, yang durable ya. Jadi anak-anak kita jadikan anak-anak yang durable, bisa bertahan lama. Gitu. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala ya, sepekan pertama ini, pekan kedua itu sudah mulai jenuh. Wah, sudah. Kalau Bapak Ibu nanti punya waktu bisa tengok di sini ya, jam 1 gitu Bapak Ibu coba lihat di sini. Wah itu sudah banyak yang berkelimpah. Saya sebagai koordinator gimana mau disuruh, ini barang mobil itu sudah capek, dinyalain dipaksain, malah dia sudah. Gimana caranya lah supaya mereka tetap bisa lanjut. Makanya nanti tolong itu dijaga ya, makanannya dibekali makanan yang bergizi. Nah tadi sudah diceritakan oleh Bapak Kepala ya, tahun lalu itu komite itu buat program, mereka buat program makanan tambahan ya untuk anak-anak. Memang kantinnya nggak cukup ya, cukup gitu ya. Ya di samping ini untuk samping mencukupi makan, ini untuk menunjukkan bahwa Bapak Ibu itu hadir loh di program ini. Ya, mereka tidak berjuang sendiri di sini, ada kehadiran Bapak dan Ibu di sini. Ya, kalau anak-anaknya, kalau tahun lalu itu ada yang berbasis kelas, kelas IB, gitu. Mereka ke sini bisa goreng, gitu ya. Kelas ini, gitu ya. Nanti silakan dirembukan. Saya tidak minta ini ya, ini masa cerita ya. Tapi kalau sudah dicerita nggak ngerti kebanyakan. Paham kan anak Bapak Ibu yang makanya bukan gugur ya. Kan kalau kita nih orang timur kan ya main-main cerita gitu ya. Coba Bapak Ibu lihat Al-Quran, isinya cerita. Kecuali bab halal haram itu baru halal haram. Kalau hikmah itu biasanya cerita. Makanan bergizi ini kalau disampaikan model aturan nggak ditaati. Kalau cerita biasanya ditaati. Ya gitu Bapak Ibu. Kemudian setelah makanan bergizi, minum sudah, ya Al-Quran. Ini alatnya. Ya, Bapak Ibu tolong dicek. Apakah anaknya sudah punya Quran belum? Ya, sudah. Nah, kalau sudah, tolong dicek. Qurannya itu Arab, terus artinya atau Arab ada cara baca latinya. Kalau ada cara baca latinya jangan dipakai. Jadi yang dipakai adalah Al-Quran yang ada Arabnya saja. Kalau ada terjemahnya boleh. Kenapa? Nanti bacanya aneh. Ya, bacanya aneh. Aneh bagi siapa? Bagi ustadz dan ustadzahnya. Kalau bagi kita sama aja. Bagi yang sudah punya sanad, masa aneh dibacanya. Dan itu terjadi pada beberapa tahun yang lalu di awal-awal. Masa aneh ini bacanya. Pasti dia Quran iya. Ya, jadi bisa. Yang kedua, Bapak Ibu pastikan anaknya baca Quran yang sama mulai dari start hari ini sampai tanggal 7 Maret sampai 7 Maret Al-Qurannya sama. Kenapa harus sama? Karena Bapak Ibu sekalian, saat anak menghafal, ya saat matanya melihat, pikirannya memotret. Jadi nanti insya Allah kalau sudah sering di murojaah seperti Ustaz Hadidah, di pojok atas, pojok kanan bawah. Gitu ya. Kenapa bisa begitu? Itu ngafalnya Qurannya sama. Gitu. Kayak Bapak Ibu ya, kayak bapak-bapak ini. Kalau kita lihat tontonan di mana, di IG atau di TikTok ya, saking hafalnya dengan jurus istrinya itu, nangisnya nggak pakai buka mata. Sudah hafal. Yang pertama sebelah atas. Nah, jadi Qurannya harus apa? Harus Qurannya harus. Nanti tolong dicek Bapak Ibu ya. Tolong dicek. Kadang-kadang anak-anak suka lupa kalau berangkat sekolah. Nanti
minta tolong ini sebagai bagian dari kehadiran Bapak Ibu di proses pendidikan anak-anak pagi-pagi. Tolong dipastikan yang tadi saya sebutkan itu. Apa tadi yang pertama? Hah? Quran, air, makanan, terus alas, terus belum ya, keempat. Dipastikan nanti pagi-pagi tolong dicek dulu. Kenapa harus dicek? Punten Bapak Ibu, tahun lalu ada kejadian begitu. Jadi berangkat menghafal Quran, ke Quran. Akhirnya pinjam Quran di masjid gitu. Karena Qurannya pinjam di masjid maka beda dengan yang biasa dibawa. Quran masjid itu Quran zaman Bapak Ibu masih kecil. Ya, tahu ya Quran Bapak Ibu masih kecil? Pegang Quran enggak masih kecil? Jadi beda pojok-pojoknya gitu. Anaknya nyari, gurunya juga mau nyimak. Halamannya beda dengan yang dibawa oleh guru. Memang nggak berat, tapi kalau itu terus berulang itu memperlambat. Jadi Bapak Ibu pagi dipastikan. Oh sudah bawa perlengkapannya semua Al-Qur'annya. Yang paling penting Quran. Gak apa-apa alas ketinggalan. Ya, Qurannya jangan sampai ketinggalan. Kalau semuanya dibawa Quran ketinggalan, sini ngapain ya? Nah, gitu. Nah berikutnya, dalam banyak riset disebutkan bahwa yang paling sangat mengganggu saat menghafal Al-Quran itu adalah gadget. Ya Bapak Ibu ya, bukan hanya Quran, yang itu semua ya. Jadi minta tolong ya Bapak Ibu, gadgetnya diminta untuk digunakan secara bijaksana. Ya, bijaksana itu berarti jangan di sini kan sananya jauh di rumah saja. Sini bukan itu maksud saya. Jadi bijaksana maksudnya dikurangi, ya dikurangi di rumah juga dikurangi, gitu ya. Kemudian kalau sudah waktunya murojaah menghafal, ya ditaruh HP. Tentu saja ini bukan hanya tugas anak-anak Bapak Ibu. Ya maksud saya Bapak Ibu juga ikut terlibat. Saya itu pernah minta kepada anak-anak untuk menggambar kebiasaan di rumah setelah Isya. Begitu. Wah saya nggak bisa gambar. Pokoknya kamu gambar aja sebisa kamu. Yang bagus kamu bisa gambar, gambarnya bagus. Yang jelek ya jeleknya apa-apa. Yang penting pesannya sampai. Digambarlah sama mereka ya. Gambar bapak ibunya di meja makan atau di sofa atau di depan TV ya. Terus bilang ke anaknya, belajar gitu. Setelah belajar, bapak ibunya pencet-pencet HP atau pencet-pencet TV. Anaknya suruh belajar. Nah, dia mencet HP, mencet TV. Ini hampir mayoritas satu kelas tuh gambarnya sama begitu. Itu kelas zaman dulu. Kalau kelas sekarang belum. Mungkin sama. Jadi nyuruh anak belajar doang, dia sih scroll Shopee online, orang itu Shopee live, itulah pokoknya ya, saya juga nggak tahu ya. Nah itu kalau dirubah, ya kalau nggak bisa lama, ya minimal pas habis. Jadi kalau Bapak Ibu meminta anak-anak untuk murojaah, Bapak Ibu hadir di situ. HP-nya taruh dulu, jangan dibuka-buka HP-nya. Ya, jangan hadir tapi sibuk. Check out nih, sudah masukin keranjang nih, semuanya masukin keranjang. Saya ngomong gini sebenarnya nggak bisa beli online juga Bu ya. Kata orang-orang kalau beli online begitu. Nah, nanti tolong diubah. Anak dari pagi sampai sore di sini, sampai rumah nggak apa-apa istirahat. Nanti setelah maghrib ya didampingi ya, atau misalnya setelah isya dampingi. Itu peran yang bisa Bapak Ibu ambil ya. Kak saya nggak bisa baca Quran atau baca Quran saya balelo, ada peran yang bisa Bapak Ibu lakukan. Apa itu? Kan semuanya punya TV di rumah. Ada yang nggak punya TV? Ada ya? Tapi punya HP ya? Setelkan murotal ya. Kan Bapak Ibu tanya nih, nak kamu sekarang juz berapa? Oh sekarang juz ini, berarti setelkan itu aja di rumah. Hitung-hitung, ya kalau tubuh kita nggak hadir, duit kita yang hadir. Kan bayar pulsa ya. Murotalnya hadir, menemani
ya. Nah, nanti bisa membantu. Gitu. Nah, itu adalah hal-hal teknis. Lalu ya. Kemudian Bapak Ibu, nanti akan dimulai hari ini ya. Nah, sebelum kita mulai, nanti anak-anak akan minta maaf kepada Bapak Ibu. Ya, mereka akan bersimpu di hadapan Bapak Ibu, minta maaf. Ingat, menghafal itu tugas yang perlu banyak support. Saya nggak bilang sulit ya, perlu banyak support. Salah satu di antara hal yang bisa mensupport mereka adalah doa dan ridho orang tua. Doa ridho orang tua. Siapa yang hari ini memeluk anaknya? 1, 2, sedikit ya. Nah, bapak-bapak ini, siapa yang hari ini meluk anaknya dan mencium anaknya? Bapak-bapak? Cuma 2. Nah, hari ini dipeluk ya, bisa ya. Dulu sebelum mereka lahir, kita sangat mengharapkan kelahiran mereka. Ya Allah berikan anak, ya Allah berikan anak, dikasihlah anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas dikasih, kayak nggak diharapkan. Biarin udah biasa. Setiap hari itu momen istirahat. Ya, saya ini kata istri saya ya. Saya juga sering diingatkan istri saya. Sampai kadang ya sudahlah nggak apa-apa, harus mengeluarkan biaya ini momen bersama. Hari ini mereka akan kita minta untuk sungkem Bapak Ibu, minta maaf, minta ridho ya dari Bapak Ibu sekalian. Nanti silakan dipeluk ya, di apa yang dimaafkan ya, didoakan, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, karena ini adalah sesi teknis, sebelum masuk ke acara berikutnya, ada yang mau bertanya boleh? 1, 2, 3. Ada yang bertanya? 4. Ya silakan Bapak Syahidah. Waalaikumsalam. Saya Saidan, orang tua Fani Afnan Janati. Mau bertanya Pak, apakah ada kewajiban kita di rumah misalnya ada kan seperti membangunkan anak menjelang subuh tahajud misalnya selama masa tarbiyah ini? Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Syahidan telah mengingatkan kami. Betul Bapak Ibu ya. Dulu pernah kita di sini mengadakan karantina sehari 2 hari, ya, dan itu dilakukan di sini. Jadi Bapak Ibu, saran kami, ya, kalau bisa dan sifatnya agak wajib, ya, nanti Bapak Ibu anaknya dibangunkan sebelum subuh. Waktu terbaik untuk murojaah itu, ini yang kami rasakan, ya, kami maksudnya semuanya, adalah saat tahajud. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bisa atau anaknya sudah bisa menggunakan hafalannya untuk sholat, itu berarti sudah rutin. Kalau belum bisa pakai sholat, belum. Nah, nanti tolong dibangunkan ya anaknya, Bapak Ibu juga bangun, lalu tahajud, ya, kemudian berdoa, minta kepada Allah. Gitu. Jadi rutinitasnya dimulai memang dari sebelum subuh. Itu kan sudah ada di apa namanya? Yang pembiasaan anak-anak tuh ya, itu sudah ada kan ya. Nah, mungkin hanya dilewat. Kalau selama ini ada yang dilewat. Nah, hari ini itu dijalankan. Ya, nanti kita akan minta cek. Kita akan cek terus di kesiswaan itu sudah dilakukan atau belum. Karena ada namanya mutaba'ah ya. Mutaba'ah itu nanti dibangunkan sebelum subuh, habis subuh jangan tidur ya. Biasanya anak-anak karena sebelum subuh bangun, disuruh tidur, keliru ini ya. Jangan tidur setelah subuh, sebelum subuh. Subuh sekarang jam berapa Bu? Pak? Hampir 4:30 ya. Berarti
minimal jam 4 kurang seperempat lah ya, 4 maksimal ya, 4 kurang seperempat sudah bangun. Kemudian pagi murojaah, setelah murojaah bersiap berangkat ke sini. Nanti peran bapak ibu mendampingi mereka, cek semua perlengkapannya sudah siap, perlengkapannya diantar ke sini, saling, cium, peluk dan seterusnya. Udah di sini nanti tugas kita. Nanti pulang ke rumah asal nggak boleh, nggak apa-apa istirahat ya. Tapi tetap harus terkontrol istirahatnya ya. Mohon maaf bapak ibu yang nanti istirahat kemudian terlalu bebas, akhirnya kemudian naik motor-motoran. Nggak boleh, kan secara undang-undang juga nggak boleh ya. Jangan dibiarkan anak-anak tuh naik motor kesana kemari gitu ya. Kok Pak Mustafa tahu? Iya. Kenapa tuh? Kadang-kadang saya disalib oleh mereka ya. Siapa ini yang itu? Nah, yang pernah merasa begitu ya, dikurangi. Jadi seperti itu betul kata Bapak Sumidarnya. Nanti sebelum subuh dibangunkan, ajak tahajud ya. Bapak Ibu juga tahajud ya. Jangan anaknya suruh tahajud, bisa bangunin Bapak Ibu tidur. Itu ya. Bapak Ibu tahajud bersama anaknya, murojaah dan seterusnya. Itu ya Bapak Sumidarnya. Cukup ya. Nah, berikutnya gimana? Tidak saya serahkan dulu. Yang ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau bertanya atau menambahkan? Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, alhamdulillah, alamin. Hatur nuhun kepada Pak Mustafa. Mungkin saya rangkum sedikit kali ya, karena di sini semuanya orang tua dan wali. Highlight tentang peran orang tua di sini gitu ya. Yang pertama tadi mungkin dari pembiasaan sampai hari yang dimulai dari tahajud dibiasakan juga, kemudian juga yang berikutnya tentang keterlibatan dalam murojaah anak-anak, baik itu di ibadah maghrib ataupun di ibadah isya, entah apakah sudah di rumah atau tidak. Misalnya saya ternyata belum nyampe rumah, bisalah mungkin telepon atau gimana, pokoknya disempatkan gitu. Karena di dalam baik juga dengan tadi yang berikutnya adalah pemenuhan gizi dan dikawal jajannya, karena cuacanya juga sedang seperti ini ya, rawan untuk tipes dan DBD, jadi diharapkan bisa dijaga kesehatan. Kemudian yang berikutnya adalah tentang pembatasan gadget. Mangga karena sudah SMP juga, ayah bunda bisa langsung nego sendiri sama anak-anak gitu ya, baiknya seperti apa tentang pembatasan gadget ini. Atau mungkin di rumahnya sudah ada yang mengawali tentang pembatasan gadget, bisa dilanjutkan atau misalnya diperketat atau seperti itu. Karena waktunya tidak lama ya, tidak sampai 1 tahun gitu ya tentang pembatasan gadget ini, sampai bulan Ramadan saja. Kemudian juga dukungan lainnya adalah tools untuk tarkis ini tentang Quran, tumbler, sajadah atau alas dan yang lainnya. Yang berikutnya adalah kata-kata baik dan motivasi terbaik dari orang tua. Dan kita semua sama-sama tahu ya, motivasi terbaik itu adalah doa. Karena kita muslim ya, jadi kata-kata dan motivasi terbaik adalah doa. Terutama doa dari ayah dan bundanya. Kemudian secara keseluruhan mungkin ini bisa jadi diadaptasi menjadi program keluarga di rumah masing-masing. Jadi tidak hanya kakaknya atau tidak hanya adiknya yang bersekolah di SMP Juara, tapi juga semoga bisa menebar manfaat juga, menebar kebaikan juga untuk kakak dan adik yang lainnya yang di rumah, orang tua dan juga yang lainnya. Sebagai persiapan bulan Ramadan yang akan kita temui insya Allah ya 40 hari lagi. Jadi nanti kalau tadi Pak Mustafa sampaikan akan ada tasmi, tes kemenang, itu insya Allah diadakannya di bulan Ramadan. Jadi semoga usaha ini juga ikhtiar terbaik kita untuk bisa mendapatkan Ramadan terbaik dalam hidup kita di tahun ini. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk berikutnya adalah sesi anak-anak ya, insya Allah kan hadir. Jadi mungkin bisa agak dibuka barisan. Astagfirullah Pak, punten. Kenalan dulu sama muslim-muslim banyak.
boleh dari di depan dulu semuanya boleh. Ya. Boleh. Maka silakan memperkenalkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ayah bunda, perkenalkan saya Faidul Azkia Faisal, Ampel Sidik, asli dari Ciamis, tapi sedang tinggal di sini di Bandung. Juga kebetulan sedang proses menyelesaikan S2 di UIN Bandung. Minta doanya. Insya Allah minta dukungan juga dan doanya untuk perjalanan tadkis ini selama kurang lebih 40 harian ya, lebih gitu ya, sampai tanggal 7 Maret. Mudah-mudahan doanya dari ayah bunda menjadi penyemangat untuk anak-anaknya di sini dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Tidak ada pertanyaan lagi ya. Status tidak ada status. Ya, karena fokus dulu menyelesaikan. Seperti itu. Maka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Arianto Tanjung. Saya aslinya orang Padang, tapi lagi domisili di Bandung. Mungkin sekian aja karena tadi udah dilulus semua sebab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Novianti. Saya asli dari Ciledug, Sindakasa, Divisi Kriminal. Mungkin insya Allah saya akan menemani perjuangan adik-adik semuanya selama 1 bulan. Ya, hatur nuhun, boleh beri tepuk tangan. Ya, insya Allah. Ustadz Ferdi ya kalau sekarang ya. Sebelumnya Bung Ferdi. Ya, apa enggak, silakan boleh dibuka barisannya ya biar ada ruang anak-anaknya, atau misalnya ada beberapa yang tidak ke depan gitu ya, biar anak-anaknya bisa duduknya. Ya, bagian depan masih duduknya mungkin. Jangan dulu dibacakan dulu ya, kita setting dulu semuanya sudah bertemu dengan orang tua. Cucu pindah sih. Bisa duduk di bawah. Ayo silakan. Jadi orang tua.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, umi, abi, sekarang aku mau kasih surat buat umi, abi, buat ayah, bunda, buat papa, mama, papi, mami, pipi, mimi. Ini adalah ungkapan perasaanku kepada ayah, kepada bunda. Tentu saja rasa sayangku kepada ayah bunda lebih besar daripada apa yang kutuangkan dalam secari kertas ini. Silakan diterima kertas ini. Ini adalah surat cintaku untuk ayah dan bunda. Boleh ayah bunda baca. Semoga surat ini menjadi penyebab hadirnya maaf dan ridho dari ayah, dari bunda, dari abi, dari bumi. Ketahuilah sesungguhnya aku sangat menyayangi abi, sangat menyayangi bumi, sangat sayang kepada ayah, kepada bunda. Selama ini mungkin aku banyak melakukan yang tidak baik, sering membuat papa, mama, abi, bumi meninggikan suara. Tentu saja aku melakukan itu karena tidak tahu, tidak sengaja. Aku minta maaf. Hari ini aku minta maaf ayah, bunda, papa, mama, abi, umi. Maafin aku. Aku mau ngapal Quran. Jadi aku butuh maaf dan ridhomu. Aku butuh doamu, abi, umi. 30 hari ke depan aku akan menghafal Nabi. Doakan aku, maafkan aku, ridhoilah semua yang pernah aku lakukan. Mungkin aku pernah membuatmu tersinggung. Maafkan aku, abi, umi, ayah, bunda. Engkau adalah kebahagiaanku. Engkau adalah matahariku. Engkau adalah penyebab aku masuk surga. Abi, umi, ayah, bunda, papa, mama. Doakan aku bisa menghatamkan target yang sudah ditetapkan sekolah. Bahkan doakan aku bisa melampauinya ya, agar nanti di akhirat aku bisa memberikan mahkota kepada ayah, bunda, kepada papa, mama, kepada ayah dan ibu. Aku berdoa kepada Allah semoga hafalanku nanti menjadi tiket mendapatkan rahmat Allah untuk masuk surga. Semoga hafalanku nanti menjadi wasilah untuk rizki bapak, ibu, rizki ayah, bunda, rizki abi dan umi. Dari pengalaman para ulama disebutkan bahwa Al-Quran bisa mempermudah dan bisa melancarkan rizki. Doakan semoga aku kuat menjalani proses tarkis Al-Quran ini. Ibu, ayah, bunda, papi, mami, abi, umi, terimalah maafku dengan tulus. Aku adalah anak yang selama ini kau harapkan. Aku adalah harapan yang Allah berikan di pangkuanmu, di kehidupan. Mungkin aku belum bisa memberikan yang terbaik seperti yang kau harapkan, tapi sesungguhnya aku adalah harapan. Aku adalah doa-doa yang abi umi lantunkan belasan tahun yang lalu. Bahkan saat abi umi, ayah, bunda, papa, mama masih kuliah, sudah mengharapkan aku kepada Allah. Dan sekarang aku sudah hadir di hadapanmu sebagai harapan.
masih banyak kekurangan pada diriku. Tapi ketahuilah bahwa cintaku padamu sangat besar. Abi, Umi, Papa, Mama, hari ini insya Allah doa akan dikabulkan oleh Allah, karena kita mengangkat sayang kita melalui air mata. Maka ucapkanlah, lantunkanlah doa-doa terbaik Abi, Papa dan Mama. Kalau Papa Mama ingin aku jadi orang yang bermanfaat, lantunkanlah saat ini. Kalau Abi Umi ingin aku menjadi dokter, lantunkanlah saat ini. Kalau Abi Umi, Papa Mama ingin aku menjadi seorang pengusaha, lantunkan hari ini. Kalau Papa Mama, Abi Umi ingin aku menjadi penghafal Al-Quran, lantunkanlah saat ini. Kalau Papa Mama jadi polisi, tentara, atau apapun, lantunkan hari ini. Insya Allah air mata Papa, Mama, Abi akan menjadi wasilah terkabulnya doa kita. Dan di semua doa itu jangan lupa Abi, Umi, Papa, Mama, doakan aku menjadi anak yang saleh, anak yang terus mengalirkan pahala kepadamu saat engkau sudah meninggal dunia, anak yang bisa mengangkat derajatmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak yang bisa membuatmu bangga di hadapan seluruh umat manusia yang dibangkitkan oleh Allah pada hari akhir nanti. Tapi ini terima kasih karena setiap hari engkau selalu menyiapkan kebutuhanku, menyiapkan bajuku, menyetrika bajuku, menyiapkan sarapanku, menyiapkan uang bekalku, bahkan memberikan uang saku, bahkan melebihkan uang saku. Terima kasih. Terima kasih.
doa terbaik sudah diucapkan, maaf dari anak-anak juga mungkin sudah tersampaikan. Kalau misalnya suratnya mungkin kurang panjang, karena mungkin isi hati tidak bisa diungkapkan sebanyak itu ya, tidak bisa sebanyak di surat bisa disampaikan. Semoga membuat hati kita masing-masing menjadi lebih siap ya untuk menghadapi talqis ini, karena tadi ya program ini tidak hanya untuk anak saja, tapi juga untuk kita sebagai orang tua dan guru. Pada setelah hari ini kita akan lanjutkan dengan penutupan dengan doa dari Pak. Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup acara ini. Sebelum ditutup, ada yang saya sampaikan. Pekan depan akan ada libur beberapa hari dan kemungkinan akan ada cuti bersama. Padahal programnya baru kita mulai pekan ini. Apa yang harus kami lakukan di rumah? Begitu yang mungkin pertanyaan. Dampingi anak Bapak Ibu. Nanti insya Allah kita akan buatkan panduan sederhana ya, kayak flyer gitu. Nanti akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu melalui saluran yang sudah disediakan, saluran resmi yang sudah disediakan sekolah khusus untuk kelas 9. Itu ya Bapak Ibu ya, karena kalau libur nanti kan kita juga libur di sekolah. Mari bersama kita berdoa. Kita baca istighfar dulu 7 kali. Astagfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi dan mendidik kami saat masih kecil. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyad. Ya Allah ya Tuhan kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami, dan uruslah semua urusan kami, karena kami tidak mampu mengurus semua urusan kami tanpa pertolongan-Mu. Rabbana atina min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka antas sami'ud du'a. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kepada kami keturunan yang baik. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami keturunan yang saleh-saleh. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah keturunan kami keturunan yang akan memberikan pahala serta terus-menerus apa yang sudah meninggal. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa ahlana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli khair. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami, jadikanlah anak-anak kami, jadikanlah keluarga kami orang-orang yang mencintai ilmu, orang-orang yang mencintai kebaikan. Jauhkanlah kami, jauhkanlah anak-anak kami, jauhkanlah keturunan kami, jauhkanlah keluarga kami dari hal-hal buruk, dari hal-hal yang bisa membahayakan masa depan kami, terutama masa depan akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, hari ini adalah hari pertama anak-anak kami akan mengikuti program tahfiz Al-Quran. Ya Allah, mudahkanlah ya Allah, mudahkanlah. Tolonglah mereka ya Allah. Ya Allah, berikan kepada mereka kekuatan, berikan kepada mereka keikhlasan, berikan kepada kami selaku orang tua perilaku yang baik, berikan kepada kami selaku orang tua kemampuan untuk mensupport secara proporsional. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah doa kami, kabulkanlah doa kami, kabulkanlah doa kami. Ya Mujibas Sa'ili Wahidat yang senantiasa mengabulkan setiap orang-orang yang meminta. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan kasihan kepada Pak Mustafa, jazakumullah khairan kasihan kepada ayah bunda dan juga anak-anak yang sudah hadir di aula ini. Semoga ini menjadi permulaan banyak-banyak kebaikan untuk bagi diri kita sendiri dan juga dipersiapkan untuk banyak orang di masa depan. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli. Allah lah tempat kita meminta. Semoga kita banyak sekali permintaan kita hari ini. Insya Allah yang Allah kabulkan yang baik-baik semua untuk kebaikan kita semua insya Allah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga siswa akhwat bisa ke perpus ya, untuk yang ikhwan di sini. Oh, kumpul bersama dulu yang akhwat di sini juga ya. Boleh foto dulu ya, menghadap ke depan semuanya ya. Boleh berdiri. Boleh kita foto bersama dulu. Dia berdiri aja, nanti Kamil sama Kang Junan berdiri, yang Junan dari kursi. Bisa
Baik,